yang membuat antum berhenti dari tadinya antum menjadikan profesi berantem, kuasai wilayah, itu apa yang mendorong, apa yang motivasi, kenapa bisa berhenti? Takut mati Ustaz. Oh takut mati, masih takut mati juga? Takut mati saat itu. Anda kira preman sudah nggak takut mati? Ya waktu itu iya sebelumnya, tapi saat itu nggak tahu, jadi takut mati Ustaz. Jadi pas situasi yang luar biasa saat itu, dalam satu hari itu, pengaruh yang ya begitulah kehidupan bebas gitu ya. Datangnya kalau anak dulu bilang parno gitu Ustaz. Nah pas paranoid itu takutnya bukan sama musuh atau sama polisi gitu kan, kita emang incarannya itu gitu Ustaz. Kalau teman-teman saya kan udah banyak yang mati gitu ya, kalau nggak mati berantem ya overdosis atau ditembak polisi gitu. Cuma 3 itu? Cuma 3 itu Ustaz. Kalau nggak mati ya gila gitu. Nah jadi pada saat itu Anda berpikir ke situ. Jadi ya dari situlah Anda berpikir takut mati kayak teman-teman yang udah mati gitu Ustaz. Ya dan batin bergejolak gitu ya. Batin bergejolak. Itu di umur 22 tahun? Di umur 22 tahun. Okay. Terus? Dan saat itu ya Anda harus ngambil keputusan. Karena pernah Anda waktu parno itu takutnya ya itu tadi bukan sama musuh atau sama polisi tapi sama Tuhan gitu. Dan mati gitu. Dan kematian. Dan itu lagi apa ya? Apa ya? Lagi dalam kondisi lagi itulah gitu ya. Jadi parnonya itu kayak gitu Ustaz. Akhirnya Anda saat itu wudhu Ustaz. Dalam sembari sempoyongan Ustaz. Sebentar loh, biar ikhwah tahu. Ini bukan masalah menyebutkan satu kesalahan, tidak. Ya. Maksudnya munculnya rasa takut antum dengan mati, antum dalam kondisi? Ya kayak gitulah Ustaz. Kondisi 2 hari 2 malam gak tidur Ustaz. Oh iya. Ya pengaruhnya itu. Mabuk berarti? Ya kurang lebih. Baik, berarti dalam kondisi beliau tidak sadarkan diri gitu kan? Separuh gak sadar tuh. Ya, terus kemudian tiba-tiba muncul rasa takut mati tadi? Ya, Jangan sampai dalam kondisi overdosis terus mati seperti teman-teman itu? Ya. Oke, itu yang mendorong khawatir mati nanti. Jangan sampai ketemu Allah dalam kondisi berdosa begitu? Betul Ustaz. Tiba-tiba aja muncul begitu? Tiba-tiba itu Ustaz. Langsung anak tinggal tuh teman-teman semua lagi pada kumpul di terminal. Anak masuk ke dalam kan ada musolah di Pasar Senen dalam itu ada perkampungan itu ada musolah Al-Hikmah namanya. Nah itu anak langsung ambil wudhu di situ. Langsung sholat Ustaz. Sholat dalam keadaan masih compang-camping, masih celana sobek-sobek, rantai masih di mana-mana gitu Ustaz. Ya kuping hidung masih tindikan semua. Jadi sholat sembari sempoyongan, ya alhamdulillah saat itu nggak diusir sama imam musolahnya gitu. Dan alhamdulillah pada saat sadarnya. Tapi tata cara sholat semua sudah tahu sebelumnya? Belum. Jadi sholatnya gimana? Ya ngeliat orang sholat aja gitu. Oh, cuma ikut gerakan? Iya. Oh. Tahunya begitu ya udah. Walaupun waktu kecil kan pernah dia lihat atau diajarin tapi kan nggak mendalam. Itu di umur 22 tahun tuh? Iya, umur 22 tahun akhir. Oke, malam itu berarti atau hari itu mulai antum merasa bersalah sama Allah, menyesal terus mulai langsung tiba-tiba sholat? Iya, pengen sholat aja bukan. Tapi masih jalan itunya Ustaz. Pelanggaran agama masih jalan? Masih jalan Ustaz. Sholat ya itu gitu. Dan nggak lama, 2 bulan hancur lagi, lebih parah. Bahkan ya akhirnya nggak sholat sama sekali gitu. Sama sekali nggak sholat. Karena lingkungan? Ya lingkungan, terus juga kan cuma modal mau gitu Ustaz. Pengen gitu. Pengen bener, tapi nggak ada ilmu gitu Ustaz. Jadi nggak ada motivasi apapun gitu. Cuma pengen bener aja gitu. Maksudnya lebih parah itu setelah 2 bulan betul-betul tinggalin sholat, terus berdosanya terus lebih parah lagi dari sebelumnya gitu. Betul. Apa yang memotivasi antum kembali lagi? Ya batin masih bergejolak Ustaz. Rasa takut makin tinggi gitu. Terus? Dan suatu hari ya lagi, ini semua masih di umur 22 tahun ya? Masih 22 tahun, pertengahan lah gitu. Jadi pas satu hari juga tuh Ustaz, lagi parah-parahnya juga, lagi parah dah pokoknya. Kalau bahasa anak saat itu lagi bego-begonya lah gitu Ustaz. Karena di pojokan Pasar Senen Dalam itu, di kampung Senen Dalam, duduk di sudut gang gitu. Nah tiba-tiba teman anak yang udah hijrah duluan tuh pulang, mungkin habis taklim gitu ya, bawa kitab Al-Quran terjemahan. Sama kita ini preman juga dulu? Iya. Preman yang sudah tobat? Iya. Pulang dari pengajian bawa Al-Quran terjemahan? Iya, ya teman terminal lah gitu. Iya. Tapi sudah lebih dulu hijrah? Iya udah hijrah duluan. Lewat depan antum? Lewat depan anak. Terus? Itu lagi nongkrong sama teman-teman yang? Lagi ada 3 orang lah. Masih lagi menikmati itu Ustaz. Cuma batin masih bergejolak Ustaz. Masih ya luar biasa lah gitu. Pas dia lewat, dia berhenti depan anak gitu. Dia berdiri, pas itu dia sembari ngelus-ngelus dadanya Ustaz. Astagfirullahaladzim, maaf gitu. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu Ustaz. Sambil manggil nama antum? Iya. Siapa nama antum? Nama kerennya dulu siapa? Mat Gembong Ustaz. Karena dari Muara Gembong itu. Iya. Nah, astagfirullahaladzim Mat gitu. Sembari ngelus-ngelus dada, istighfarnya udah jadi banget lah dia gitu. Mungkin ada berkah juga nama antum Muhammad ini ya? Alhamdulillah. Nah, pas itu anak marah itu Ustaz. Marah murka banget. Antum marah sama orang itu? Sama dia. Gitu. Kena nasihatin? Ya karena istighfar depan anak ngelus-ngelus dada. Astagfirullahaladzim Mat. Begitu, anak marah jujur gitu. Sampai ya anak gak pukul sih anak tunjuk mukanya gitu kan. Lu saksiin ya, lu terakhir lihat gue kayak gini. Sembari nunggu ke atas gitu. Lu terakhir ngeliat gue kayak gini, saksiin nih. Gitu. Nah malam itu juga. Berarti antum bukan marah sama dia gitu? Iya. Kalau antum gitu kan berarti antum berterima kasih sama dia? Iya harusnya. Kan kamu jadi saksi mulai hari ini saya berhenti gitu? Iya. Oh Masya Allah. Terus? Lu terakhir ngeliat gue kayak gini. Berarti dahsyat sekali istighfarnya dia tuh? Iya Masya Allah.
Semoga Allah berikan Karena dia cuma hidayah. lulus dada astagfirullah antum taubat nah. Iya, Masya Allah. Oke, terus? Nah akhirnya malam itu juga anak jualin semua tuh sound system, gitar listrik dan yang lainnya gitu ya. Kenapa dijual? Ya butuh uang buat pergi besok. Untuk kemana maksudnya? Jadi waktu itu belum ngerti halal haram saat. Jadi jual pengen punya uang karena saya pengen pergi dari terminal gitu kan. Iya. Dan juga nggak balik ke kampung karena di kampung udah Untuk blacklist. jual untuk apa? Untuk Buat ongkos, Sat. ongkos ke? Waktu itu saya ke Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya. Untuk apa? Memulai hidup baru. Nah itu, jadi sebenarnya di gejolak batin yang luar biasa besar itu, Ana punya keinginan pengen lahir lagi dari nol gitu. Sat. Cuma kan kalau lahir dari rahim ibu kan nggak mungkin. Cuma Ana berpikiran, Ana datang ke satu tempat yang di situ orang nggak tahu siapa Ana sebelumnya gitu. Jadi ya akhirnya nggak ada hal-hal yang kalau bahasa sekarang ya memberatkan kita atau sampai dibully gitu, soal alim apa segala macam gitu kan. Jadi Ana pengen dapat satu tempat yang Ana bisa mengawali semua kehidupan Ana dari nol lagi di situ. Itu esok harinya langsung? Besok langsung. Setelah antum tunjuk orang tadi? Iya betul. Sat. Jadi Ana punya uang, hasil jual cepat semualah yang penting punya uang gitu ya. Terus ke Tasik? Ana ke Tasik. Dan itu pun masih bawa satu gitar akustik Sat, buat nyambung hidup maksudnya. Sama pakaian seadanya gitu kan. Nah Ana pergi besok. Dan gak punya tujuan mau kemana gitu kan. Yang penting pergi aja. Kenapa Ana ke Tasik? Ya ada salah satu kenalan warung. Kalau di terminal kan biasa ada warung-warung makan ece Tasik gitu ya. Di Jakarta kan banyak gitu tuh. Gitu. Nah, Ana dikasih alamat sama beliau kalau mau ke sana mampir ke rumah Ece gitu di Ciawi, Sukaraya waktu itu. Akhirnya ya bawa alamat itu doang udah. Tanya sama supir sama kenek tolong pampirin di sini. Nah, Ana akhirnya diturunin di situ di Sukaraya di sebelah sana Ciawi kalau nggak salah. Nah, akhirnya di situ Ana kurang lebih 15 hari belajar, kalau nggak salah itu kebanyakan jamaah Persis ya. Jadi Ana belajar sama mereka gitu. Maksudnya belajar agama? Belajar agama. Mulai belajar sholat. Belajar payah-payahnya juga di situ, Sat. Tersiksanya juga di situ gitu. Karena kan nggak bawa apa-apa, Sat. Buat ngobatin hal-hal yang udah biasa dilakukan sebelumnya gitu. Nah, alhamdulillah. Oh berarti yang ketagihan itu susah juga? Luar biasa. Karena 2 minggu itu tidak sama sekali ya? Iya, itu tersiksa betul-betul. Sat. Tersiksa betul-betul. Tapi ya Ana bersyukur gitu. Karena nggak bawa gitu. Waktu itu istirahat di mana? Ya. Tidurnya di mana waktu itu? Ada di rumah Ece itu dikasih tempat, bekas warung udah nggak buka lagi, ditempatin di situ. Nah akhirnya setelah 2 minggu? 2 minggu Ana pergi lagi. Karena tujuan Ana memang bukan di situ, tapi ingin langlang buana aja lah gitu bahasa dulunya, Sat. Ya, satu tempat ke tempat lain, tapi waktu itu Ana nyasarnya gunung terus, Sat. Gunung? Iya, jadi naik turun gunung sendirian, Sat. Siang malam jalan kaki aja. Kenapa harus gunung? Ya senang aja gitu, Sat. Alam terbuka gitu kan. Oh iya. Ya mungkin dalam bentuk pas Ana tahu sekarang ya tafakur kali gitu, Sat. Ya. Kalau dulu tujuannya ya mencari jati diri aja gitu, Sat. Atau bahasa ininya mencari Tuhan lah gitu. Mana sebenarnya di sini nih yang bisa menunjuki saya jalan yang lurus. Dan kebetulan waktu itu saya bawa 2 kitab, Sat. Al-Quran sama Injil. Kenapa bawa Injil? Bawa Al-Quran sama Injil ke gunung? Iya, Sat. Jadi kerjaannya baca itu aja, baca terjemahan. Di sana ada syekh kah, ada pendeta kah, ada? Nggak ada, Sat. Jadi Ana betul-betul ingin mencari kebenaran itu di mana gitu kan. Tapi di atas gunung? Iya, di atas gunung, Sat. Sendirian bawa 2 kitab? Bawa 2 kitab, Sat. Untuk dipelajari gitu? Iya, baca gitu. Oh. Dan apa motivasi? Kenapa antum Injil? Antum kan Muslim? Iya, cuma waktu itu kan sempat terpengaruh nyanyi-nyanyi lagu-lagu gereja, Ustaz. Oh, dulu waktu nyanyi, Iya, antum nyanyi ke gereja? kan kadang dipanggil ke gereja. Terus nyanyi di gereja juga? Iya, Ustaz. Jadi kan lagunya lagu puji Tuhan semua kan. Nah di situ mungkin terselip, Ustaz, di sini. Jadi sebenarnya agama yang lurus mana sih? Gitu. Terus oke, sampai di atas gunung. Gunung apa nih antum pergi nih? Di sana ada 2. Supaya jangan lagi ada yang ke gunung situ. Ada 2 gunung yang Ana datengin waktu itu, Sat. Gunung Galunggung, Gunung Batu Ngampar ada di situ di Tasik, sama Gunung Galunggung. Motivasi itu cuma dari hati sendiri mau ke sana gitu? Dari hati sendiri. Sendirian? Sendirian, Sat. Nah yang paling ini pas ke Galunggung, Sat. Motivasinya itu waktu kecil katanya orang tua Ana bilang Gunung Galunggung itu meletus tahun 80-an, sekitaran umur 3-4 tahun lah. Gitu. Nah itu debunya sampai ke tempat kampung Ana itu, Muara Gembong itu. Sampai pohon-pohon itu pada mati gitu, pada layu. Nah pas itu termotivasi cerita dari orang tua ini, jadi pengen ke sana gitu. Nah pas ke Gunung Galunggung itu jalan kaki Ana 2 hari 2 malam nggak sampai-sampai. Ya karena memang maksudnya jalan. dari lereng ke atas gitu? Iya, dari mulai Ana pergi dari kampung itu aja, Sukaraya itu. Karena jalan kaki kan, ke kotanya dulu nyari duit, buat nyambung hidup kan. Duitnya habis. Nah habis itu baru ke gunung. Nah pas kemalaman, Ana di lereng gunungnya masih, tadinya mau tidur di musola, karena udah mulai belajar sholat kan di lingkungan yang Persis itu gitu. Nah pas itu ada yang ngajak nginep di rumahnya,
ada nenek-nenek di situ nanya mau kemana Jang? Gitu. Anak bilang mau ke Galunggung nek. Gitu. Oh jangan gitu, apalagi sendiri gitu kan. Kemarin ABRI katanya tentara banyak yang hilang latihan di situ. Cuma ya Ana bukannya takut, habis subuh langsung berangkat lagi. Makin menantang ya. Bukan preman kalau enggak nantang ya. Habis subuh itu Ana naik numpang truk pasir yang pada nambang di Galunggung lerengnya kan. Nggak taunya nggak sampai ke atas, akhirnya jalan lagi sampai di atas itu tempat parkiran pariwisata kalau sekarang tuh. Dulu masih sepi. Itu Ana sampai situ 2:30 sore lah. Kurang lebih jalan habis subuh. Nah akhirnya naik lagi ke kawah. Kurang lebih ada anak tangga, 625 anak tangga itu. Ana naik ke atas, dan karena hari biasa saat itu mungkin nggak ada orang wisata sama sekali, tapi ada bekasnya, ada bekas orang jualan apa gitu di atas. Nah, Ana naik ke atas, di atas Gunung Galunggung itu. Nah, di atas Gunung Galunggung itu ada peristiwa yang ya sebenarnya di luar logika sih, Sat. Jadi kalau diceritain agak mistis-mistis dikit. Oke, enggak apa-apa. Seperti apa kira-kira? Nanti kalau benar ada teori syariah kita katakan iya, kalau enggak mungkin itu gangguan syaitan gitu ya. Ya. Seperti apa? Jadi pas di atas Gunung Galunggung itu, Ana lihat pemandangan tuh indah banget. Kan di sana banyak bunga-bunga adelwis gitu kan. Sama bunga-bunga pohon-pohon bonsai. Ya mungkin bonsai terpaksa karena gunung vulkano kan. Jadi nggak besar pohonnya. Nah terus ada dinding ari itu namanya di sana. Di bawahnya kan kawah. Ana pas di atas kawah itu. Itu pemandangan indah banget. Pas Ana lihat ke atas kota Tasik itu ada awan gelap gitu. Mendung gitu. Nah pas Ana lagi nikmatin pemandangan lagi. Tahu-tahu pas Ana nengok ke belakang awan gelap itu udah masuk nimpa Ana gitu kan. Ya hitungan 5 detik lah gitu. Maksudnya awan itu datang ke sekitaran Tom? Iya, terus ke situ. Karena Ana nggak sadar juga nggak nengok ke sana, pas nengok udah masuk ke wilayah itu gitu. Dan Ana udah gelap. Udah kurang lebih 3-5 meter itu udah nggak kelihatan apa-apa lah gitu. Gelap gitu. Nah di situ Ana kepikiran pesan nenek-nenek yang malamnya itu. Gitu. Waduh, selesai hidup saya, selesai hidup gue. Karena kepikiran juga akhirnya, takutnya luar biasa, Sat. Dan nggak lama turun hujan, Sat. Pas turun hujan itu, Ana cuma berlindung di bawah meja bekas orang dagang, mungkin kalau hari libur ya. Dan itu pun nggak banyak, ada 3 meja kalau nggak salah. Meja papan yang tetap aja bolong gitu, Sat. Akhirnya Ana berlindung di situ, tetap di bawah meja itu. Di bawah meja itu, dan sementara awan hitam itu ada di situ. Iya. Dan hujan lagi turun deras. Dan lebat-lebatnya, dan dinginnya minta ampun, Sat. Mungkin lebih dingin dari rendaman air es kita, karena di atas kan, Sat. Nah, pas lagi hujan itu, Ana nundukin pandangan, nggak berani ngelihat ke sana kemari, takut gitu ya. Dan wallahu alam gitu ya, ada bayangan yang ngelilingin Ana, Sat. Kayak tawaf gitu, Sat. Tapi Ana nggak berani ngelihat, cuma dari sudut mata Ana ya sebatas mata kaki mereka lah gitu. Itu derap kaki ngelingkarin Ana banyak lah gitu ya. Dan di situ Ana meyakini itu malaikat maut gitu kan. Yang akan mencabut nyawa Ana gitu kan. Sampai Ana udah pasrah, udah nyerah gitu. Sat. Terus? Ya dalam hati Ana berdoa gitu ya, ya Allah kalau memang aku mati di sini gitu kan, kau cabut nyawaku di sini, aku belum berbuat banyak hal dalam kehidupanku gitu kan, untuk ibadah kepadamu. Gitu. Tapi kalau sekiranya memang kau cabut nyawaku saat ini ya aku pasrah gitu. Dan mengalami kematian kan hampir mati gitu. Sat. Ana bukan sekali 2 kali. Sat. Waktu berantem itu kan Ana udah, aduh ya alhamdulillah Allah masih selamatkan gitu. Nah pada saat itu kurang lebih mengalami hal yang sama, cuma bukan berantem gitu, Sat. Tapi dikepung bayangan-bayangan itu yang seakan-akan Ana itu melihat atau meyakini itu malaikat maut gitu kan, yang siap nyabut nyawa Ana gitu. Akhirnya ya Ana dalam hati berdoa seperti itu. Namun sekiranya Allah memberikan kesempatan Ana buat hidup gitu ya Ana berjanji gak akan balik lagi ke dunia sebelumnya gitu. Jadi ke pelanggaran agama enggak lagi? Iya. Terus setelah itu? Pas itu hilang nggak awan hitam itu? Hilang, Sat, alhamdulillah. Tapi nggak lama hujan lagi lebih besar lagi, Sat. Dan lebih lama lagi. Dan Ana pasrah, mungkin udah sempat pingsan kali, karena Ana sempat menganggap Ana udah selesai gitu. Dan Ana keluar langsung dari meja, baru berani keluar Ana, Sat. Dan di situ Ana ajan sendiri, Ana qomat sendiri, Ana sholat khauf di situ, Sat. Sholat dengan rasa takut luar biasa gitu ya. Tapi pemandangan abis itu indahnya luar biasa. Sorenya mau maghrib itu ketemu kakek-kakek nyari kayu bakar ke situ gitu. Dan itu juga buat Ana sih aneh juga sih, karena apa? Kampung sampai sekarang juga dari atas itu ke kampung itu kurang lebih 5-7 kilo lah gitu. Kok aki-aki naik ke situ nyari kayu bakar dipikul lagi gitu kan? Cuma dia ngasih makan kan gitu. Karena Ana tanya di situ ada warung nggak kayak gitu? Nggak ada di sini Jang gitu kan. Emang Jang ngapain di sini ya? Lagi main sendiri gitu. Akhirnya pas dia tahu saya nggak ada makan dikasih nasi timbel yang pakai daun pisang itu digulung, Sat. Yang biasa dipakan sama orang-orang yang nyari kayu bakar di kampung Ana. Kakinya, nah di situ Ana makan. Dari situ Ana makan sama cabai sama garam doang. Tapi enaknya luar biasa itu, Sat, karena lapar banget. Dan habis itu kakek-kakek itu pergi lewat semak-semak itu dan udah nggak kelihatan. Baru Ana ada rasa takut siapa kakek-kakek itu gitu. Ya, sampai sekarang nggak tahu siapa dia gitu. Mungkin nanti di Yaumul Hisab. Baru Allah perlihatkan siapa itu.
Karena anak kepikiran dan jadi takut saat itu, tapi anak nggak, yang penting udah kenyang lah gitu ya. Nah, Itu semua masih di umur 22 tahun ya? 22 tahun. Oke, Nah, habis itu setelah- anak turun tuh. Turun terus? Turun ngikutin jalur kakek-kakek itu. Ya bener aja, baru ketemu pemandian air panas itu dari situ kurang lebih 5 kilo lah. Dan banyak hutan sebenarnya seperti kayu yang dicari sama kakek-kakek ini yang dibawa ke atas itu. Yang dibawa dari atas itu. Gitu. Nah, habis itu anak pulang terus ke Jakarta, pulang, dan udah. Komitmen udah. Tetap pas pulang ke Jakarta itu ditawarin macam-macam seperti kehidupan sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah nah, Sama teman-teman di terminal? sama teman-teman gitu. Tapi antum sudah tidak mau sentuh lagi? Udah gak mau, tapi tetap nongkrong sama mereka. Dan pada suatu malam ada pesta besar gitu ya, bareng-bareng di terminal itu. Mereka ngajak saya lagi, nyuguhin lagi, sampai ada yang maksa. Dan jujur ya. Saat itu saya nangis gitu. Hah? Nangis karena dipaksa gitu. Nangis saking menahan diri gitu. Menahan diri bukan karena takut mereka gitu, tapi menahan diri untuk tidak menggunakan itu lagi. Karena desakannya udah luar biasa gitu. Sampai saya bilang ke mereka, apa karena gue udah gak pakai kayak gini lagi, lu udah pada gak nganggap teman sama gue gitu. Nah pas saya ngeliat saya nangis, mereka juga nangis saat melukin semua gitu. Jadi Ada juga cerita begini di alam Freman ya? ya, Ada juga aneh peluk-pelukan. iya ada dan solidaritasnya lebih tinggi Ustaz, kalau udah di jalanan. Nah itu berpelukan Ustaz. Dan akhirnya semua pada pelukan lah melukin anak. Ya udah lu tetap sahabat kita gitu, lu tetap teman kita. Cuma makin hari hati makin gak nyaman Ustaz. Makin Gak nyaman sama mereka? ya nggak nyaman dengan situasi seperti itu gitu kan, duduk mereka Karena situ masih banyak minuman, iya, masih betul. banyak pelanggan-pelanggan agama. Iya. Oke. Sampai bertambah hari jasad raga di situ, tapi jiwa udah nggak ada kayaknya gitu, Ustaz. Udah nggak ada ini Keinginan untuk duduk. keinginan untuk pengennya di masjid, di musola gitu kan, ikut taklim, datang ke Keramat waktu itu saat Yazid Jawas kalau nggak salah, terus ke Masjid Istiqlal gitu kan, ke Islamic Center, ya pengennya kayak gitu, Ustaz. Jadi sampai akhirnya betul-betul ya nggak nongkrong lagi sama mereka gitu. Cuma ketemu ya saling sapa aja gitu.